sebentar ya Bapak, saya dulu. 20, 11, 3, 4, 3. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi Bitmap dasar. Suara Bapak kedengeran ya? Kedengeran, Pak. Nggak ada musik yang masuk toh di sana? Tidak. Nggak ada, Pak. Aman, oke. Ya, hari ini kita akan masuk ke materi yang lalu. Sebenarnya materi di sini ada Bitmap ya, tapi Bapak tambahkan aja tidak apa-apa. Seperti biasa, karena tidak ada asisten, kita nonton di kelas yang lalu, tahun lalu. Coba sebentar. Ini Bapak kirimkan ke kalian. Setelah itu kita nonton YouTube dulu sih 3 kali. Setelah itu kita latihan semua. Coba nanti mempraktikkan sedikit. Di sini ada basic coping, ada bitmap dasar, dan ada tampilan dan menu layer. Ya, kita mulai. Ini kebetulan kemarin dibuat oleh asistennya Bapak. Jadi anggap aja sekarang Bapak punya asisten ya. Jadi kita nonton dulu videonya. Gimana tugas kemarin? Sudah Bapak buka belum ya tugas kemarin ya? Gimana, Pak? Tugas kemarin tugasnya udah Bapak buat di itu kan? Tampilan video sebenarnya. Ini ya untuk kejarnya ini kalian bisa improve nanti cari di YouTube juga ada masalah sama. Nanti kalau ada kesulitan langsung saya tanya, tidak usah langsung kan. Kita mulai dari tampilan menu layar pada Adobe Photoshop CC. Mungkin ya kalian menggunakan CS6 juga ada masalah, kita sama-sama aja. Jadi monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tampilan menu dari Adobe Photoshop CC 2017 dan apa itu menu layer di Adobe Photoshop. Yang pertama, ini merupakan tampilan awal dari Adobe Photoshop CC 2017 dan ini terdapat menu bar. Di sini terdapat menu file yang berisi new, open as, close all, export, import, dan lain-lain. Di sini terdapat menu edit, selanjutnya menu image, selanjutnya menu layer, type, select, filter, 3D, view, Windows, dan help. Ya, di sini di bagian kiri terdapat tools Adobe Photoshop CC 2017. Ya, selanjutnya kita menuju ke pengenalan menu layer. Di menu layer ini dapat ya background ini. Terus kalau kita mau menambahkan layer lagi, kita bisa klik di sini new layer. Ini layer 1 dan kita bisa isi layer 1. Misal kita isi dengan persegi. Nah, persegi ini
terdapat di layar satu dan berubah nama menjadi rectangle. Terus bikin lagi yang kedua, kasih lagi mungkin bentuk lingkaran. Nah, ini layar lingkaran sama layar kotak. Nah, kita ganti yang lingkaran ini dengan warna merah untuk membedakan kotak. Dan cara kerja layar di sini, misal lingkaran ini mau diletakkan di bawah kotak ini, kita bisa klik layar lingkaran, klik tahan, terus geser ke bawah, sudah jadi layar lingkaran berada di bawah layar kotak. Di bagian bawah ini terdapat efek seperti drop shadow. Kita bisa kasih drop shadow semau kita ya, di setting ini warnanya bisa diganti hitam. Dan kalian juga bisa mengeksplor efek-efek lainnya yang terdapat di menu layar ini. Selanjutnya yang kedua ada layar mask. Ini bisa nambahin layar mask. Selanjutnya ada menu create new filter atau create new filter adjustment layer. Sini kita bisa menambahkan contoh solid color, bisa ganti warna gini, kita pakai warna merah, pakai warna biru aja. Ini juga bisa dipindah ke bawah, jadi yang tadi lingkarannya bisa kelihatan. Selanjutnya kita bisa membuat group dan bisa diisi layar-layar. Contoh ini color fill udah solid color tadi udah saya masukkan ke dalam grup beserta lingkaran. Nah, di sini bisa terlihat rapi. Dan kita juga bisa merename grup ini dengan semau. Misal solid color biru. Dan di sini adalah menu untuk membuat layar baru. Ini untuk menghapus layar. Mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan mengenai tampilan awal dan menu layar pada Photoshop. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk teman-teman semua bisa lebih mengekspor lagi software Photoshop ini supaya bisa menjadi pro dalam dunia desain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gedein ansif biar tetap sama rasio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama aku adalah Zalfa Albari. Di sini aku akan sedikit memberikan tutorial tentang tools-tools dasar di Photoshop. Langsung aja kita buka Photoshopnya ya. Di sini aku udah nyiapin satu gambar Cristiano Ronaldo. Lalu aku akan menjelaskan tools-tools yang ada di kiri sini. Oke, tools-tools di sini. Langsung aja. Yang pertama ada yang namanya Move Tool. Nah, Move Tool dan Artboard Tool. Kita pilih Move Tool.
Tool ini berguna untuk menggerakkan gambar-gambar kita. Ini contoh seperti ini. Lalu yang kedua ada Artboard Tool. Kita bisa pilih. Sebentar. Kita bisa seleksi dulu pakai Artboard Tool. Lalu nanti dia akan langsung membentuk artboard baru. Nah, kita bisa tambahkan sekelilingnya. Gitu. Lalu selanjutnya ada yang namanya rectangular marquee tool. Itu gunanya untuk menyeleksi tapi berbentuk kotak. Kita bisa menyeleksi kotak, misalnya kita seleksi kepalanya, lalu kita bisa geser. Atau kita bisa pencet Ctrl J, maka nanti dia membentuk layar baru tanpa memotong backgroundnya tadi. Lalu yang kedua ada seleksi yang sama namun berbentuk lingkaran. Nah, pilih kepalanya, kita geser lagi, nah dia pisah dengan gambarnya. Atau kita bisa pakai Ctrl J kayak tadi. Ctrl J, maka dia akan bentuk layer baru kayak tadi. Ini seperti ini. Nah, tuh layer satu ya. Lalu kita bisa geser tanpa memotong background yang pertama tadi. Lalu setelah itu ada yang satu lagi, itu berbentuk horizontal. Dia tiduran seperti ini. Nah, itu dia hanya satu namanya satu pixel, satu baris pixel. Lalu yang terakhir itu ada yang sama kayak tadi, satu pixel tapi dia vertikal. Nah, tuh satu pixel seperti itu. Lalu lanjut lagi ada yang namanya lasso tool. Lasso tool ini juga berfungsi untuk menyeleksi, tapi dia itu free draw nih seperti ini. Jadi kita harus pelan-pelan ya biar rapi, tapi karena ini cuman buat contoh aja jadi kita langsung aja biar cepat. Seperti ini. Nah, lalu dia akan menyeleksi. Tuh. Kita bisa geser lagi kayak tadi. Atau kita bisa Ctrl J biar gambar di belakangnya nggak hilang. Lalu setelah lasso tool itu ada yang sama kayak lasso tool, cuman dia bentuknya poligonal atau seperti pen tool istilahnya. Dia ada anchornya. Jadi kita klik itu udah bentuk anchor. Jadi kita tiap klik sampai kita ketemu nanti sama anchor yang pertama. Iya, kita langsung aja tuh langsung bentuk kayak tadi. Bisa kita pindahin atau kita Ctrl J biar nggak hilang. Lalu yang ketiga ada yang namanya magnetic. Nah, dia tuh lebih mudah. Jadi dia cuman ngikutin warna yang paling beda. Jadi kita tinggal gerakin kursor kita aja, nggak perlu ngeklik lagi. Tapi dia juga harus hati-hati. Seperti ini, kita lihat. Nah, jadi kita tinggal gerakin kursor kita aja, ngikutin pola yang ingin kita seleksi. Nah, seperti ini.
lalu turun sampai ketemu titik awal tadi. Nah, ketemu, kita langsung bisa pindahkan pakai move tool, atau kita bisa pakai Ctrl J. Nah, seperti ini. Ya, selanjutnya ada Quick Selection Tool. Ini gunanya untuk menyeleksi, tapi ini langsung aja. Kita tinggal klik-klik aja. Ini sebenarnya cara mudah ya, tapi juga nggak terlalu berat. Kita tinggal klik-klik, lalu kita bisa langsung cut aja, atau kita bisa pindahkan kayak tadi pakai move tool. Nah, atau kita bisa klik J seperti biasanya. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua ada Magic Wand Tool, sama kayak Quick Selection Tool, cuma ini dia cuma satu persatu. Nah, seperti itu. Kalau mau langsung banyak, kita pencet Shift. Nah, kalau udah kita pakai move tool kayak tadi, ini kita Ctrl C. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada crop tool. Crop tool ini kita tinggal aja, kita tinggal crop yang kita mau inginkan. Seperti itu. Lalu ada crop satu lagi, itu sama aja, kita tinggal drag, cuman dia lebih detail, ada kotak-kotaknya seperti itu. Tuh. Lalu tinggal kita klik kanan crop. Seperti itu. Lalu berikutnya ada eraser tool. Nah, eraser ini kita bisa menghapus seperti yang tidak kita inginkan. Misalnya kita mau menghapus nih nama belakang Ronaldo nih, kita hapus, tapi hapus ini nanti tetap sesuai dengan tekstur gambarnya. Tuh, dia tetap hilang, tapi tetap seperti tekstur gambarnya. Sedang kita hilangin angkanya. Nah, seperti ini. Hilang. Jadi Ronaldo tanpa nomor punggung ya sekarang. Lalu berikutnya ada yang namanya blur tool. Kita blur matanya nih untuk ngeblur ya teman-teman. Nah, tuh jadi matanya jadi blur, jadi hilang gitu. Atau yang kedua ada sharp tool. Bedanya kalau tadi ngeblur, sekarang mentajamkan. Mata jadi tajam banget nih sekarang. Lalu kita punya brush tool. Brush tool ini ya seperti brush pada umumnya, nah, gambar. Cuman dia solid ya, dia menutupi gambarnya. Jadi nutup semua apapun yang dia brush. Nah, coba kita tulis Amicom. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua ada pencil tool, sama seperti brush tool, cuman ya teksturnya seperti pensil tipis. Seperti ini. Lalu yang berikutnya dia color replacement. Ini sebenarnya sama kayak brush tool, cuman dia transparan mengikuti tekstur gambarnya. Nih. Jadi tekstur gambarnya tetap kelihatan. Nah, tapi dia bisa gantiin warnanya. Lalu ada yang keempat, itu dia tuh brushnya mengikuti yang kita klik sebelumnya. Misal kita klik alis, jadi ntar dia hitam. Misal klik dahi warna coklat, dia ntar ikut coklat seperti itu. Nah, kita bisa ngilangin rambutnya gitu. Ikutin warna terakhir yang kita klik.
Selanjutnya ada Dodge tool. Dodge tool ini berfungsi untuk memberi brightness atau kontras. Jadi kita klik, itu dia akan lebih kontras atau lebih brightness, lebih terang. Seperti ini. Ronaldo jadi lebih putih banget dengan Dodge tool. Kita kontras. Lalu selanjutnya kebalikannya ada burn tool, itu menggelapkan ya. Jadi dia menggelapkan nih. Membakar, jadi menggelapkan, nambah hitam. Nah, seperti ini. Jadi dekil ya teman-teman. Seperti itu. Lalu yang ketiga, itu dia berfungsi untuk apa ya? Seperti menghilangkan warna. Jadi dia bisa buat jadi hitam putih gitu. Nah, ini jadi hilang warnanya. Jadi seperti patung gitu ya. Kita hilangin warnanya. Jadi gitu teman-teman untuk fungsinya. Selanjutnya kita masuk ke text tool. Text tool ini ya seperti biasanya, teks biasa. Kita tulis Cristiano Ronaldo. Ini kita bisa ganti warnanya. Tapi kita pakai putih aja. Lalu kita gedein. Nahan shift biar tetap sama rasionya. Lalu kita bisa pilih fontnya. Kita pakai yang mana ya? Yang ini aja coba. Alien. Nah, seperti ini. Kita bisa geser. Lalu ada yang kedua, sama seperti teks yang pertama, cuman ini dia vertikal. Dia ke bawah. Nah, kita bisa gedein. Bentar. Klik. Lalu kita bisa gedein. Nah, seperti ini. Tuh. Dan selanjutnya ada pen tool. Ini pen tool seperti di Adobe Illustrator ya teman-teman. Kita bisa buat apa aja menggunakan pen tool. Lalu ini ada rectangular tool. Nah, di klik di kanan ini ntar ada muncul untuk kita bisa setting rectangularnya, setting kotaknya, kebalan stroke-nya, apanya. Kita coba lagi pen tool-nya. Nah, seperti itu. Lalu ini ada hand-nya, ini untuk menggerakkan yang pen tool dan rectangular. Dan yang bawah yang putih ini kita bisa atur anchor-nya. Nih, kita bisa gerakin anchor-nya. Sama kayak di Adobe Illustrator ya. Lalu berikutnya ada yang namanya hand tool. Hand tool ini berguna untuk menggerakkan gambar kita kalau lagi zoom. Nah, kita bisa geser-geser. Bisa klik spasi atau bisa klik H. Nah, kalau H seperti itu tadi. Nah, bisa klik spasi. Lalu ada zoom tool. Zoom kayak biasanya ya teman-teman, bisa klik kita nge-zoom. Lalu kalau mau zoom out bisa pencet Alt Nah, zoom out, zoom in. Lalu yang terakhir di sini aku mau nunjukin adjustment. Ini semacam filter gitu. Kita bisa atur brightness sama kontras. Yang pertama ya, ada brightness, ada kontras. Kita sesuaiin aja sesuai kita yang mau. Lalu yang kedua ada level. Nah, ini ada presetnya, kita bisa pilih aja mau sesuai apapun yang kita mau. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Ada kurva ini kita bisa atur. Kalau yang suka main PixArt biasanya tahu nih pakai kurva gini. Lalu ada beberapa pilihan lain seperti ini. Exposure kita bisa tinggiin atau rendahin. Sesuaikan aja sesuai dengan yang kita mau. Ini aku ngawur aja teman-teman. Coba buat nunjukin aja ke teman-teman gunanya apa.
saturation, kita bisa atur saturationnya, lalu vibrationnya. Ini bisa black and white-nya, kita bisa atur warnanya. Nih, seperti ini bisa atur. Ini ada foto filter. Nah, ini bisa pilih foto filter sepia atau dark green atau deep red atau semacamnya. Lalu ada beberapa pilihan-pilihan yang lainnya. Nih. Mungkin nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri ya di rumah ya. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup segini dulu aja tutorial tools-tools dasar dari aku. Semoga dapat bermanfaat buat teman. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Light Design. Di sini aku mau ngebagiin tutorial menggunakan Photoshop gimana cara crop dan beberapa fungsi yang bakal aku kombinasiin buat cropping itu nanti. Nah, aku kasih bocoran di sini. Fungsi lain dari crop kita nanti mau pakai yang namanya content aware. Content aware itu apa? Langsung aja kita buka aplikasi Photoshopnya. Di sini aku pakai Adobe Photoshop CC 2018. Itu nanti kalian bebas mau pakai versi apa, versi CS pun itu bisa aja. Tapi ada beberapa mungkin tool dan kombinasi yang sedikit berbeda. Tapi secara konsep dan fungsi itu sama. Nah, tampilan awalnya kan seperti ini. Nah, untuk gambar kalian bebas mau pakai gambar dari mana. Di sini aku udah dapet foto gambarnya di Unsplash. Kalian bebas mau cari di mana, dari kalian hasil foto bisa, atau dari website lain yang udah kalian download tuh bisa. Buat saran buat teman-teman kalau pengen nyari foto-foto itu ada Unsplash. Ini aku mau kasih tahu kalian soal Unsplash. Unsplash itu dia basicnya foto. Emang mayoritas semua foto dengan kualitas yang benar-benar Full HD, dan banyak sekali foto-foto yang terdapat di sana. Beberapa genre pun juga ada, contohnya ada arsitektur, current events, eksperimental, fashion, film, health and wellness, interior, nature, people, street photography, dan masih banyak banget kategori-kategori yang ada di sana. Selain Unsplash pun sebenarnya masih ada juga. Oke, kita kembali lagi ke Photoshopnya. Untuk foto, kalian tinggal klik dan drag foto yang mau kalian pakai, masuk ke Photoshop, terus lepas di sini, bam. Nah, dia akan tampilnya seperti ini. Nah, kalian jangan lupa di bagian layar, ketika kalian mau mulai edit, apa sih yang mau edit, kalian mau edit, yaitu ini. Itu jangan lupa ada logo gembok di sini, kalian keluarin dulu, diklik untuk hilangin gemboknya di situ. Oke, beberapa penjelasan tools dasar dari Photoshop itu yang mau kita pakai ini, crop tool. Buat shortcutnya kita pakai C. Kita pakai simple aja. Nah, crop tool itu fungsinya sebenarnya beberapa kalian pasti sudah tahu lah, yaitu memotong suatu gambar seperti ini. Untuk membuat kayak jadinya lebih kecil. Oke, kita klik centang di sebelah sini, nanti hasilnya seperti ini. Itu sih sebenarnya fungsi dasar, benar-benar dasar banget dari cropping itu. Ini aku klik silang di sini, terus aku klik no buat nge-save. Itu nggak aku save. Kita mau pakai yang namanya content aware. Nah, content aware itu apa? Mari kita coba. Pertama kalian gunain crop tools juga. Nah, kalian pahamin dulu. Gambar yang aku buat di sini, yang aku ambil dari sini itu gambarnya portrait. Portrait itu jadinya dia lebih condong ke atas sama atau ke bawah. Kalau landscape kan dia ngelebar. Jadi kalau portrait itu lebih ke panjangnya. Nah, ini kalian panjangin aja sampai segini. Bebas kalian mau pakai sepanjang apa. Kalian juga bisa ngatur rasionya di sini.
Coba kita pakai yang namanya rasio ya. Nah, ini ada rasio. Ada 1/1 itu segini. 4/5. Sorry, tadi 1/1. 1/1 itu square, ada 4/5. 5/7 segini. Ada 2/3. 16/9 dan lain-lain. Ini untuk rasio standar, bukan standar sih, lebih ke kita mau ngaturnya seberapa lebar, seberapa bebasnya kita. Yang mau kita pakai itu WNH ratio. WNH ratio itu bebas. Kalian bisa melakukan customisasi di sini. Itu untuk WNH resolution. W kali H. Nah, aku mau pakai di sekitar sini. Klik, dah. Nah, di sini kan ada halaman kosong dan itu benar-benar nggak terlalu terpakai. Dan aku pengen kayak gambar ini tuh lebih panjang lagi. Itu fungsinya apa? Itu nanti fungsinya ketika kalian pengen ngupload di entah itu di sosial media, kalian pengen memaksimalin ini tuh ukurannya square 1080 x 1080, tapi gambarnya itu nggak mumpuni. Gambarnya lebih ke portrait. Ketika kalian ngupload, justru malah beberapa bagian kiri kanan atau atas bawah itu kepotong atau kena black bar. Nah, untuk mengatasinya, ketika kalian udah diklik di sini, jangan lupa klik di bagian layarnya lagi. Kita masuk ke edit. Habis itu pilih di sini content aware scale. Itu untuk shortcutnya kita bisa pakai Alt Shift Ctrl C. Kita klik. Nah, dia akan munculin gambar seperti ini. Lebih ke mirip anchor lah. Anchornya seperti ini. Tinggal kalian klik di atas ini, tarik ke atas. Set. Bam. Kita klik centang. Nah, itu fungsi dari content aware yang bakal kita pakai barusan. Content aware itu dia ngepanjangin suatu gambar sesuai dengan resolusi yang mau kita pakai. Tapi ada minusnya. Tapi sebenarnya nggak terlalu kelihatan banget. Kalau kalian lihat minusnya tadi kan gambarnya seperti ketarik. Nah, kita coba ya. Ctrl Z barusan. Kita klik di gambar sini. Habis itu masuk ke image, edit. Ke edit terus content aware scale. Nah, dia kan gambarnya kan agak ketarik tuh. Itu gambar gedungnya tuh. Itu minusnya. Tapi karena ini pakai kualitas HD, itu bisa tertutupi kekurangan tersebut. Jadi gambar masih tetap detail. Kecuali kalau gambar kalian memang itu pecah, kalian tarik begitu saja, pasti gambarnya kelihatan kotak-kotak banget. Nah, atau ini di sana ada tanda mirip stop kayak di rambu lalu lintas. Ini namanya cancel transform. Kalau kita udah transfer kayak gini, ternyata nggak sesuai ekspektasiku, nggak sesuai kayak menurutku, ternyata jelek, pengen tak batalin, kita klik aja di sini. Kita klik content aware lagi, kita tarik, kita centang. Jadinya seperti ini. Itu fungsi dari content aware. Nah, aku pengen buatin gambar ini agak lebih memanjang biar kelihatan bagus. Oke. Kita tarik di sini. Jadi mirip-mirip, jadi lebih kayak nge-square ya. Kita kira-kira segini, kita centang. Oke, jangan lupa klik kayak di sini. Kita masuk edit, habis itu pilih content aware scale. Muncul angkor-angkornya kayak gini, tarik sebelah sini. Set, bam. Oke, gambar jadi bentuk square di sini. Kalau udah kita klik centang. Itu salah satu fitur cropping yang digabungin sama yang namanya content aware. Minusnya jadi yang udah aku jelasin, ya dia akan ketarik di sini. Aku saranin sih buat kalian pakai yang kualitas Full HD atau minimal ya mungkin 720p lah, minimal nggak terlalu pecah-pecah banget gambarnya. Soalnya kalau gambar kalian nanti pecah ketika kalian tarik itu pasti bakalan terlihat kotak-kotaknya atau pixel namanya. Nah, kalau udah dari situ aku udah fix mau nyimpen gambar di sini, ya udah kita klik file. Habis itu di sini ada save as. Kalian bebas menyimpan di mana. Ini ada beberapa format-formatnya. Ada PSD, PDT, dan PSDT itu buat Photoshop. Kalau ini buat format gambar dan lain-lain juga beberapa. Di sini yang biasa kita pakai itu JPEG sama PNG. Mau pakai PNG aja, aku rubah namanya. Namanya kita pakai content aware. Kalau udah kita klik save. Nah, ini kita oke aja biar kayak default. Nah, kalau udah jadi kan, kita mau lihat
nya tadi ya, content aware ya, ukurannya 9 MB. Kita lihat, nah bentuknya tetap kotak sesuai dengan yang hasilnya dari Photoshop tadi. Mau lihat kejernihannya nggak terlalu kelihatan untuk bentuk kotak-kotaknya karena ini pakai Full HD. Jadi gitu teman-teman penjelasanku dari menggunakan aplikasi, menggunakan cropping, tools cropping, dan juga menggunakan fungsi content aware. Mungkin beberapa kali kalian, mungkin beberapa ada yang kurang foto atau gimana, mungkin ternyata kalian foto udah pecah-pecah. Udah aku saranin tadi aplikasi di website di internet namanya Unsplash. Dan sebenarnya ada banyak banget sih aplikasi website-website yang bisa kalian pakai. Tapi cuman yang biasa aku pakai itu Unsplash. Dan di sini gratis, jadi teman-teman nggak usah bingung nanti bayarnya gimana atau cara downloadnya gimana atau gimana. Nah itu nanti sebelumnya aku mau ngasih tahu kayak gimana cara downloadnya. Kita buka Unsplash-nya. Kalian mau pilih foto yang mana? Oke, kita pilih foto yang ini. Oke, tinggal download di sini aja, download free. Udah klik, dah. Dia udah ke download di sini. Ya, semudah itu. Jadi kalian nggak perlu registrasi atau kalian nggak perlu bayar untuk foto-foto di sini. Tapi saran buat kalian, ketika kalian udah ngedownload salah satu foto ini, kalian klik tombol love di sini. Itu mungkin salah satu buat kayak kita apresiasiin usaha dan keringat dari orang yang mengambil foto ini. Gitu teman-teman. Mungkin dari aku sekian aja. Jika ada kurang lebihnya, aku mohon maaf. Mungkin kalian jika ada tanya-tanya bisa melalui kolom komentar di YouTube ini, atau kalian bisa langsung DM di Instagramku seputar tanya-tanya tentang fotografi ataupun desain, vektor, ilustrasi, Adobe Illustrator, tips and triknya, kalian bebas menanyain. Oke, begitu aja. See you in the next time. Oke, untuk tugas kemarin Bapak belum kasih pengumpulannya. Oke, habis ini Bapak kirimin ya untuk pengumpulannya. Ya, sekarang ini Bapak coba masuk dulu. Wait. Ini Bapak aktifin ya hari ini. Hari ini Bapak ini biar tugasnya bisa dikumpulkan. Masih stay tune ya, masih tetap semangat ya. Oke, di sini kita buat di Unsplash. Tadi ada yang membahas mengenai content aware. Content aware itu di bagian ini ya, nih content aware skill ya. Jadi hubungan content aware skill itu mengisi. Buat ini aja biar dapat download aja deh. Di view di ini. Ini khusus untuk content aware. Dia itu hanya akan mengisi bagian-bagian yang kosong yang tidak tertutup secara bagus di bagian backgroundnya. Tapi kalau untuk objek-objek yang kompleks kayak gitu agak susah. Kalau ini mungkin masih mending ya, masih mending. Jadi dia hanya di bagian backgroundnya agar dia tidak full kosong contoh ini. Kemudian kita coba cari yang agak kompleks sedikit ya. Mana ya? Oke, ini dia ya. Ini kita buat perbedaannya nanti antara copy kemudian kita stretch ya seperti sini. Oke, cuma dua. Oke. Simon di mana? Oh ini Simon di sini. Oh ini apa? Oke, kita masuk coba aja. Jadi data sini ya. Apa? Tapi jadi kita bisa maksimalkan. Kalau kalian males mengedit, ini sedikit aja informasi. Kalau kalian males mengedit di bagian sini,
edit itu ya. Contoh di sini kalian edit, kan kalau kalian edit harus ini ya, caranya mendouble layernya dengan gambar yang sama. Ini bisa dimatikan atau kalian bisa di drag di bagian sini, jadi menggandakan layernya, ataupun bisa ketik Ctrl C juga sama, dia mengcopy layer sebelumnya. Kalau kalian males ya ngedit kayak gini, contoh kalau kita mau edit brightness kontrasnya di sini ya kan, di kontras itu dia tuh menambahkan warna hitam sehingga dia lebih matang, dan itu menambahkan warna putih. Oke, seperti ini contohnya. Kemudian kita mau tambahkan lagi sama brightness, hue, saturasi ini ya. Kalau kalian males ya merubah kayak gini, ini ada banyak gitu ya, ada bagian layar. Kalian bingung, kalian bisa aktifkan ini image, edit, kemudian preference, file handlingnya. Ini file handling ini bisa kalian centang, pro preference. Sebentar, multi single, bukan yang di sini. Sebentar, kok jadi beda. Karena preferensi seharusnya di sini dia masuknya ke sini sih harusnya. Dia bisa, oh ini apa? Beda, bapak baru pakai ini soalnya. Kemarin masih pakai yang sisi biasa. Ini JPEG ini kan open, automatically open JPEG with setting ya. Berarti dia hanya bisa dibaca oleh JPEG. Tapi kalau kita menggunakan RAW, file tipe RAW di kamera, kita pasti akan mendapatkan tampilan menu RAW itu bisa kalian paksa di bagian sini, automatic open all support JPEG. Berarti kalau open all support JPEG, kalian tidak perlu, kalian cukup mematangkan gambar itu di bagian ini ya. Oke, nah di bagian ini ya. Jadi ini ada menu khusus untuk kamera RAW, format tipe RAW. Sekalipun tidak semaksimal format RAW, tapi setidaknya ini memudahkan kalian buat ini ya, buat edit. Jadi yang penting hasilnya itu bisa disesuaikan di sini. Ada kontras, highlight, kemudian di situ ada shadow-nya, bisa kalian mainkan shadow-nya. Terus weight juga bisa kalian mainkan. Blur juga sama. Kemudian ada tekstur ditambahkan teksturnya jadi lebih. Oke. Ini tekstur dan non tekstur ya, jadi dia sama. Fungsinya dia untuk menambah ketajaman, menambah tekstur sehingga dia lebih jelas. Clarity juga sama, clarity dia untuk ketajaman juga di situ. Tapi semakin terlalu tinggi dia akan menambah noise. Kemudian ini saturasi dan ini bisa dicek di sini. Oke, setelah itu di sini ada curve, detail, color mixer, split tuning, optik dan sebagainya. Ini kalau di sini ada chromatic aberration-nya, biasanya di gambar bagian tangan itu dia ada orange yang ungunya gitu, kalian bisa setting di sini. Kalau kalian ini gambarnya masih sama, makanya mau membuat konten dengan menggunakan ini, bisa disimpan gambarnya. Bisa kalian simpan di save setting di sini, sehingga nanti kalau ada gambar yang sama bisa kalian load aja di situ. Nanti open. Nah, ini contoh gambar sudah selesai. Oke, ini gambar ini. Nah, perbedaan antara ini stretching dengan content aware itu udah banyak sekali. Kita ini bapak balikan lagi aja. Kalau kalian masih ngedit lewat situ kan bisa. Jangan usah di dulu, masuk langsung aja. Oke. Akan di raw format apa tadi, bukan raw ya? Bukan raw. Antara ini aware skill ini dengan yang lainnya Ctrl C ya buat nambah. Intinya kalau kita gunakan ini, kalau kita ini crop ya, kita perlebar. Ya backgroundnya kan tadi warna putih backgroundnya. Ini kalau kita cek di sini, oke, jadi dia transparan. Begini kosong begini. Kalau kita scale
kita scale gunakan Ctrl T. Oke, ya berarti fungsinya itu Ctrl T untuk ini, untuk scale. Ini untuk scale, jadi edit, ada Ctrl T itu masuk kemana? Ctrl T itu sudah pun kalau bapak kayak ini free transform ya, free transform. Ini kalau kita kan free transform, kita sesuaikan aja gambarnya tentunya. Kalau di sini ya, kalau di Adobe CC yang sekarang ini kita tarik aja dia udah ngeri, udah scale skala. Padahal kalau dulu yang di versi sebelumnya dia distorsi kayak gini. Perbedaannya dengan content aware, nah kelihatan ya. Jadi ditarik berapapun dia langsung memanjang sehingga muncul yang namanya distorsi dari bentuknya. Kalaupun kita mau menyesuaikan juga itu juga bisa free transform, kita tarik semuanya. Ya tahu sendiri kan gambarnya hasilnya. Ini gambar yang sudah ditarik untuk menyesuaikan ukurannya, dan ini yang belum ditarik. Maka fungsi dari content aware itu sendiri, dia mencoba untuk mengisi background yang kosong ini sesuai dengan warna yang ada di bagian backgroundnya. Ini fungsi dari content aware itu sendiri. Gitu. Fungsi dari content aware itu sendiri. Nah, kemudian ada banyak cara juga, tapi khusus untuk yang seperti ini. Nah, ini sebenarnya susah nih untuk di content aware. Yang ini kayak gini susah karena apa? Ketika di stretching dia kan semuanya akan ikut ketarik, karena khusus untuk content aware dia hanya di bagian background belakangnya, bukan mengisi pada bagian bangun seperti ini. Ya, kemudian ini nggak salah. Nah sekarang kita coba, ada banyak cara. Yang pertama kita bisa untuk menghapus background belakangnya, ada banyak cara. Pertama kita bisa, kalau bapak lebih suka di cloning ya, di layar di cloning, sehingga kalau ada masalah atau ada rusak di layar yang ini bisa bapak bisa ada backup di situ. Oke, nah di sini tadi ada penggunaan yang namanya burn and dodge. Burn and dodge ini fungsinya dia untuk mematangkan, yang satu untuk mengeluarkan cahaya, yang satunya itu untuk menggelapkan, jadi untuk membuat menjadi lebih matang. Tapi dalam dunia fotografi atau dalam dunia digital images, burn and dodge itu tidak boleh lebih dari 50%. Ini 50% itu terlalu besar, maksimal itu 5%. Kalau kalian bisa lihat di sini ya. Begini deh bapak, cara yang seperti itu. Ya. Ada di sini ya. Pemandangan aja deh. Apa ya? Contohnya ini aja deh. Nih, kelihatan contohnya nih ya. Ini punya sekali contohnya. Ambil satu aja deh. Kelihatan yang menarik. Oke, ini kali. Ini dan ini. Jadi kalau kita lihat di sini, hapus deh. Ya. Bisa kita pahami pertama di sini bapak coba dobelkan layer. Ini kalau kita menggunakan burning dodging tadi, usahakan ini ada range ya, range ada shadow, my tone, highlight, kemudian di bagian burn ada my tone, shadow, highlight. Exposure-nya 50%. Ini berbahaya kalau dipakai buat apa? Digunakan untuk digital images yang nanti akan kita gunakan. Karena apa? Ketika kita menggunakan di sini, bisa ada burning dengan nilai 50%, dia akan terjadi tidak natural. Ini enggak kelihatan natural, jadi dalam jumpingnya terlalu besar
sampingnya kita bisa lihat di situ. Jadi nggak halus, hasil gambarnya nggak halus di situ. Kalau kita burning seperti itu, atau kalau kita gunakan dodging itu di micronnya juga tidak rasanya gitu. Kelihatannya. Jadi warnanya tuh langsung kencang gitu loh, langsung kencang. Nah ini nggak begitu bagus dalam digital imaging. Jadi kita nggak bisa menggunakan ini, makanya khusus untuk burn and dodge ini kita pastikan kalau ini dodge ini berarti dia akan menambahkan nilai terang, menaikkan pada bagian highlight atau pada bagian meters atau pada bagian shadow. Ini maksimal itu biasanya di 5%, maksimal 5%. Nah kecil banget Pak? Iya memang kecil banget. Kita bisa buktikan aja di sini. Contoh nih. Ini ada bagian gelap, ini ada bagian normal, ini ada bagian paling terang. Anggap aja ini paling terang. Jadi di sini ada 3 zona. Ada 3 zona. Yang pertama yang paling terang, terang satu lah. Ini terang kedua, ini terang ketiga. Oh belum direkam ya, lupa harus direkam dulu. Masih stay ya? Halo tes. Masih Pak. Oke. Masih Pak. Halo, Kira udah tidur kirain kalian. Waduh. Senyap, nggak ada musik. 1, 2, 3 ini yang paling terang. Oke. Ini yang normal, ini yang gelap. Nah, dengan menggunakan filter, dengan menggunakan dodge ini, kita bisa naikkan pertama. Oke, kita pakai burn nudge dulu ya. Burn di bagian shadow berarti dia hanya akan menggelapkan di bagian shadownya, sehingga kita bisa setting maksimal 5%. Nanti kalau kita mau menambahkan layar-layar kemudian gambarnya bermacam-macam, itu dia terlihat halus enggak. Ini 5%. Jadi dia hanya akan mematangkan menggelapkan warna di bagian paling tergelap. Kita gambar dia ada posisi ini paling gelap, ini normal, ini terang. Jadi kalau kita berikan shadow 5%, ini akan menggelapkan bagian yang gelap. Bagian gelap ini ya. Fokusnya sebesar itu, separah itu 5% kelihatan. Sehingga jika menggunakan 50% itu terlalu sadis, terlalu keras. Kita bisa cek sini, kelihatan di sini ya. Kemudian ini bagian normal, bagian kita katakan bukan shadow tapi dia bagian midtones, kita bisa angkat di bagian dodge-nya maksimal 5%. Kita lihat. Sekalipun kena di bagian ini juga nggak akan terang, karena dia hanya akan menerangkan di bagian, naikkan di bagian shadow-nya di bagian midtones highlight-nya. Kalau midtone ini nggak akan naik karena dia akan menyerangkan di bagian ini saja. Ini contoh nih, gelap, ini normal, ini highlight. Kalau kita mau naikkan highlightnya, berarti kita pilih di bagian highlight, ini akan dapat highlightnya. Bagian shadownya nggak akan keangkat karena dia hanya menaikkan bagian highlight aja. Ya, ini lebih dari dimensi. Nanti akan ada dari sini. Oops, kuatin 5%. Shadownya kita turunkan. Pilih burning, bagian metal shadow, ini shadow, nanti hanya bagian yang paling gelap di antara pixel ini yang akan digelapkan. Ini fungsi dari burn and dodge. Kita bisa lihat hasil sebelumnya, ini setelahnya. Jadi jangan gunakan di 50%, tapi gunakan maksimal 5%. Maksimal 5% situ. Sampai sini mudah bisa dipahami. Kemudian yang kedua, setelah kita masuk ke burn and dodge, kita masuk ke bagian masking. Bagian dari kalian, sebentar,
healing brush juga ada, healing dan clone stem. Kita bahas sedikit ya, nanti ini bermanfaat juga nanti buat bikin buat tugas responsinya. Ini kelihatan di sini. Nah, kita akan masuk yang pertama itu healing brush. Ini simbolnya seperti ini, shortcutnya DJ, icon seperti ini, shortcut DJ. Kalau khusus untuk healing brush, kita tidak perlu mencari contoh, misalnya tinggal kita sapukan aja perlahan, di situ dia akan mengambil. Nah, kelihatan ya, jadi di sini ada banyak pixel itu akan dicari nilainya yang sesuai untuk pixel yang akan dihapus di sini. Oke, kita bisa cari di sini, klik kanan, itu ada hardness-nya, ada spacing-nya. Kalau size itu berarti ukurannya, klik kanan, kemudian hardness itu untuk dia mau lembut atau mau tegas. Coba kita pakai ini ya, pakai brush sheet. Ini kalau misalkan dengan tanda keyboardnya ini dia akan nambah besar, ini buat memperkecil. Nah, kalau kita klik kanan, kita pakai hardness 100%, jatuhnya dia akan tajam kayak gini, tajam ya. Ini bisa lihat tuh, dia tajam. Kalau kita pakainya brush, klik kanan, B, batu B, dan klik kanan pakai hardness yang 0%. Nah, maka dia lebih lembut seperti ini. Nah, yang benar paham ya, paham. Oke, untuk kasus yang ini healing, spot healing brush, kalau kita lihat di sini bergradasi warnanya dari mulai biru ke biru tua, kita bisa gunakan di bagian hardness-nya yang lebih smooth. Oke, udah kita klik aja. Oke. Terus ini kita coba sapukan karena mungkin warnanya ini enggak bagus ya. Kalau bagus juga, tapi kita aja. Oke, kita hapus pelan-pelan aja. Kita membaca dua di antaranya di sekitarnya, terus kemudian dia akan mengambil sampelnya. Oke, nah dari sini ya. Nah, dari healing ini kalau untuk objek yang besar dia agak sedikit kurang rapi. Ini ambil sampelnya. Nah, dia harus perlahan, tidak bisa langsung sapukan semua. Ya kan ya. Fungsinya tak apa ini? Fungsinya nanti untuk menghapus kalau ada foto jerawat itu enak banget kalau dia bisa. Contoh deh ya. Ini apa tadi? Ini yang senang berantakan foto. Ini jerawat nih ya. Anggap aja ini deh. Yang laki-laki atau perempuan aja. Jadi udah healingnya kayak gini. Jadi kalau kita cek di sini, karena kecil segini, kita bisa cek di bagian hardness-nya, tinggal diklik aja. Kita masih akan mencari di sekitarnya. Tapi kalau kalian tarik keseluruhan, gitu, ya, kita bisa akan kacau. Sampelnya akan kacau sampel. Nah, ini ada kacaunya ya. Nah, lihat kacaunya. Tes. Nah, sampelnya nanti. Nah, kan bedanya kelihatan ya. Ini nggak halus, makanya kasus healing itu kita harus perlahan menggunakan. Kalau kita menggunakan yang kedua itu clone stem. Oke. Clone stem itu kita harus ambil clone stem. Kita harus mengambil sampelnya dulu. Contoh nih,
Ini kita mau ambil sampel ini, sampel dari gambar yang ada di sini. Kita bisa gunakan ALT ini. Nah, nanti ada sampel gini, kita klik di bagian sini. Ini ya, ALT kita klik, kemudian kita sampaikan di sini. Nah, dia akan mengambil gambar yang di sebelahnya. Nah, yang tanda plus ini dia ngambil dari situ. Nah, kalau kita menggunakan yang namanya constant. Sesuai sama juga dia scroll, nggak bisa cepat juga. Fungsi itu apa? Kalau di sini ada satu gambar, mau konstan ini sebenarnya bisa aja kita pilih konstan atau dengan shortcut itu S. Kita objek di sini. Ini nanti kita bisa membuat, kita menyesuaikan dengan gambar yang sama. Ini fungsi dari clone konstan. Dia mengcopy bagian yang ada di contohnya. Dengan catatan kita ceknya di situ ya. Kita klik di bagian sini, klik gitu. Sehingga kalau kita menambahkan mata, matanya cuma buat ya. Ya. Biar tidak berujung seperti ini. Tambahkan aja gitu. Oke, 3 mata. Nah, ini bentuk penggunaan dari clone constant. Kemudian ada lagi, dan nggak buru-buru ya. Mungkin ada juga caranya kalau kita menambahkan ini, kayak kita menambahkan daunan, kita bisa tambahkan dengan itu. Terus nanti kalau kita mau buat ini, buat manipulasi, contohnya, bang, boleh tambah tapi manipulasi foto dari itu ya benar-benar. Dan ini harus ditambah lagi. Terus lagi ya, enggak. Oke, nah sampai sana untuk pohon-pohonnya sampai. Nah, fungsi pertama dari healing, constant, kemudian tadi sudah dijelaskan di materi sebelumnya pakai masuk, poligonal, magnetic tool. Kemudian untuk menghapus ada beberapa dari kita yang sudah mencoba bikin gitu ya, menghapus background belakangnya, kita mau ganti dengan awan yang lebih menarik. Contoh kita pakai apa ya, siluet golden line. Oke, kita mau ganti backgroundnya dengan ini, contoh aja. Contoh kita ambil di sini ya. Atau ambil yang lain. Oke, ini aja. Nah, contohnya lagi kita masukkan. Oke, karena buat masukkan ke sini, kita langsung buat ke sini. Ini kan namanya Kencheung ya. Kemudian ini Dego, klik kanan, duplicate layer, masukkan ke bagian Kencheung. Ini sudah. Nah, sudah ketahui dia bisa di atas, kita bisa turunkan ke bawah dengan cara kontrol ini itu buat ke bawah, kontrol kurung tutup buat ke atas. Kalau saja dia berada di bagian bawah, banyak yang menggunakan erase ini ya, erase tool ya, buat menghapus. Ada nggak yang pakai erase nih buat menghapus di belakangnya? Iya.
Nggak pasti ya, nggak mungkin nggak ada. Pasti ada ya. Cuman susah ya kalau pakai erase tool ini ya. Kalau kita pakai erase tool seperti ini, pakai erase tool, wow, kira ada. Nah kalau kita pakai erase tool seperti ini, agak susahnya gimana? Kalau kita terpeleset, tergelincir, mengambilnya lagi susah karena dia modenya dia di erase atau dihapus. Hapus kayak gini jadi agak susah. Jadi kalau kita mau ngedit harus pelan-pelan gitu, contohnya gini. Kita pakai erase harus pelan-pelan. Di klik kanan harusnya seperti ini. Ini memakan waktu ya. Jadi kalau sampai teman lagi ngerjain gini terus teman kan datang gitu, datang ke makan terus, bro terus nyenggol set gitu, set, aduh, ini kalian harus dikontrol set, balikin lagi, padahal sudah sampai setengah. Jadi ini kan nggak worth it banget ya, itu nggak worth it banget. Sehingga gimana caranya biar dia lebih enak? Juga kalian menggunakan ini tadi poligonal langsung tuh atau magnetic langsung tuh. Kalau poligonal berarti bagian yang terseleksi ini kan. Nah, kalau magnetic dia akan mengikuti edge-nya atau batasnya yang berbeda di antara keduanya ini. Antara gunung dengan langit kan dia ada perbedaannya. Nah ini mungkin bisa kalian delete gitu. Harus kembali lagi ya di titik yang ini. Nah ini kalian erase gitu. Tapi ini kan susah ya kalau ada kesalahan gitu. Atau kalian bisa gunakan historinya di sini ya. Iris. Kan? Ini agak susah juga nih. Kalian harus ini lagi. Atau kalian bisa gunakan Magic Wand tool ini, dia ada toleransinya. Jadi semakin kecil toleransinya maka semakin kecil juga area yang diseleksi. Kalau kalian gunakan di 80% maka area juga akan mengikuti yang mirip. Kok di biru ini sampai seberapa birunya, biru naiknya berapa, turunnya berapa, dia akan menyeleksi seperti itu. Semakin kecil toleransinya dia akan semakin bagus. Ini iris. Cara yang lebih aman pertimbangkan hal seperti ini harus diiris kayak gini. Cukup susah bagi bapak sendiri juga, ini susah karena kalau ada yang mau bapak tampilkan lagi nggak bisa ya, karena dia sudah diiris. Iris harus dihapus. Jadi cara paling mudah selain diiris itu juga tambahkan lagi. Kita bisa gunakan namanya itu ini masking. Namanya masking. Ini masking di sini. Ini juga masking. Jadi kalau kita klik di sini, oke, ini kita klik di sini. Add layer mask itu kita klik, maka di sini ada satu layer lagi dengan warna putih, yang berarti dia masih sesuai dengan gambar pada aslinya. Ini di masking. Kemudian kita bisa gunakan ini brushing tool. Klik di sini ada, ketika kita pilih masking hanya ada dua warna, putih dan hitam. Kita pilih X sama saja, X itu change seperti indikator. Kalau di X ini klik X berarti dia hitam, change lagi dia putih depannya, berarti yang depannya yang dipakai. Nah, kita sebenarnya ini di swipe itu pakai ini. Contoh kalau kita gunakan warna hitam, kita pakai brush, maka otomatis dia juga akan menghapus yang sama. Nih, yang menghapus. Tapi kalau kita matikan ininya, matikan untuk maskingnya, kita dulu pun dia tidak akan berubah. Dia tidak berubah. Jadi masking ini fungsinya lebih enak daripada menggunakan eraser. Kalau kecoret itu ya, kecoret nih, gimana caranya biar ngembaliin lagi? Ngembaliin lagi tinggal di change aja atau di swipe di situ jadi putih, kita balikin lagi. Ini fungsi dari masking, dan ini lebih mudah. Di sini ada yang tanyakan? Ada, kalian bisa coba. Belum. Tapi ini ya cukup jelas ya, atau kalian sudah bisa jangan-jangan? Sudah bisa, alhamdulillah. Jadi
materinya nggak lama-lama. Jadi kalau kalian cepat-cepat gimana? Insya Allah bisa. Bisa ya. Kemudian kalau quick selection tools dia lebih dia berbeda dengan magic. Kalau magic itu dia ada toleransinya. Kalau quick selection tool dia lebih cara cepatnya aja. Tarik gini, jadi kita bisa tarik perlahan, dia akan mengikuti. Kalau kita urut-urut ya semua kena gitu. Urut-urut apa ya urut-urut? Kita langsung diisik-isik, di apa namanya? Langsung kita usap kasar gitu, dia akan mengikuti semua yang warnanya sama. Tapi ya mungkin lebih rapi untuk gambar tertentu, tapi untuk kasus-kasus tertentu kita harus lakukan secara manual. Dan kita pilih brush, kita pilih di bagian maskingnya ini kita satukan. Ini. Nah, karena warna itu sama dengan warna yang di background-nya, mungkin akan cukup menggunakan selection tool seperti ini. Nanti akan mengambil beberapa warna yang bisa suka. Tapi nggak apa. Nanti berikutnya kita akan coba kupas, kita buat gambar jadi lebih realistis, kemudian dengan gambar-gambar yang berbeda tapi tetap kelihatan seperti nyatu. Kita akan bahas itu di pertemuan besok. Terus nanti persiapkan buat kelompok untuk bikin posternya 2, tapi dibuat sebaik mungkin. Jadi ada bagian yang memilihkan warna, ada juga bagian yang menata, ada juga bagian yang nanti fungsinya itu tipografi. Nanti Bapak akan kasih sedikit materi mengenai tipografi, terus apa lagi, sama konten untuk perhatiannya posternya. Dan majalah diusahakan majalah juga nanti dibuat ya untuk di responsi berikutnya. Nah, kan di sini ya, jadi dia lebih halus. Kalau dirasa ini masih kurang halus, kita bisa naikkan di bagian opacity. Oke, ini kita bisa merubah dari sini. Kelihatan ya. Ini salah satu sampelnya. Jadi kalau kita nggak suka, tinggal kita swipe aja bagian putih, kemudian dia akan mengambil bagian yang sebelum kita edit. Gitu. Kemudian kita bisa lihat kalau kita matikan di sini, nah dia tuh terhapus. Kita terhapus seperti ini. Kalau kita kasih warna background putih, klik ini di bawah, kemudian kasih warna putih, kemudian pilih di bagian bucketnya putih dan putih, kelihatan di warna merah. Masih yang kelihatan. Nah ini yang Bapak dilihat segini. Jadi dia mengambil gambar yang ada di bawahnya. Seperti itu. Kalau kita mau merubah colornya ini biar menarik, dramatis lagi, kita bisa gunakan dodging bagian yang highlightnya, di bagian highlight yang paling terang ini, merahnya terang, highlight kita sapukan aja, kita cek ya, Bapak dubelkan dulu ini, Ctrl C, atau gini, kita naikkan di bagian highlightnya. Oke. Wow, keterangan 5% itu terang sekali ya. Dan biar kelihatan lebih dramatis, kita masuk di bagian burn shadow 5%. Jadi shadow ini. Ini sebelumnya, gambar sebelumnya, gambar sudahnya. Jadi kita bisa lihat dimensinya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, oke. Kalau tidak ada, kita cukupkan perkuliahan pada hari ini. Ingat, di situ ada fungsi burn and dodge maksimal 5%, di atas dari 5% terlalu keras. Kemudian untuk menghapus background, kalian bisa gunakan masking.
tanpa perlu menggunakan erase, karena kalau ada kesalahan susah untuk dikembalikan. Jadi menggunakan ini, menggunakan apa namanya ini, masking, tapi diletakkan di bagian sini, jangan di bagian sini. Kalau kalian klik bagian sini ya mau kalian overword juga sama, justru malah ini malah aneh karena bukan di bagian sini yang harusnya di. Kalau di sini kan merah ya warna cuma, tapi kalau di bagian masking nggak ada ikan putih. Itu aja. Terus basic pertama masking, burning, dodging, healing. Sama untuk cropping tinggal C aja, cropping ya sama kayak tadi ya, rasio. Besok kita coba untuk menghapus backgroundnya kita hapus, kemudian kita tambahkan gambar di belakangnya dengan warna yang berbeda. Ini kan tonnya masih sama ya, coba dia ada apapun juga ada. Jadi katanya kayak udah menyatu, tapi kalau warnanya berbeda ini nanti kelihatan jumping. Kalau menggunakan batuan di sini ini dengan warna yang berbeda itu mungkin agak susah. Kebetulan ini sama juga dengan. Nah, kalau ini tempelin di sini kan saya akan perbedaan karena warnanya tone colornya berbeda. Nanti kita akan coba ubah tone color ini sehingga sesuai dengan warna yang ada di sini. Oke, kalau nggak ada kita coba sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Tugasnya bisa dikumpul, nanti Bapak buka dikumpul jangan lupa. Terus ada bahasa tugasnya, dipelajari aja, kalau bisa direkam atau kalian buat tutorialnya caranya, sehingga ketika besok kalian sudah kok kalian besok lupa kan bisa lihat cara-caranya. Oke, nggak ditanyakan? Oke, kita tutup padulan pada nggak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada. Kita tutup perkuliahannya pada siang hari ini ya. Sore. Dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan.